semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang persamaan garis lurus yang nanti akan sering kita kenal dengan fungsi linear dengan menggunakan aplikasi berbasis web yaitu Desmos. Nah, bagaimana cara menggunakan Desmos ini? Silahkan kalian ikuti video tutorial penggunaan Desmos khususnya pada menu Map Tools, yaitu pada grafik kalkulator. Ya, silakan kalian ikuti video tutorialnya terlebih dahulu agar bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan lebih mengasyikkan. Ya. Adapun tujuan yang ingin kita capai untuk sesi ini adalah menentukan suatu fungsi yang merupakan fungsi linear. Yang kedua, membedakan antara fungsi linear dan bukan linear berdasarkan bentuk persamaannya. Yang ketiga, menentukan kemiringan dari grafik fungsi linear. Nah, sekarang kita akan mengingat materi yang telah kalian pelajari pada topik relasi dan fungsi, ya. Nah, coba jika kita memiliki suatu rumus fungsi yaitu 4x min y sama dengan 5, maka di sini ada nilai x dan nilai y yang akan memenuhi persamaan tersebut. Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah ketika x-nya 2, maka nilai y yang akan terpenuhi adalah 3. Dan ketika x-nya 0, maka nilai y yang memenuhi persamaan ini adalah min 5. Dan ketika x-nya 1, nilai y yang memenuhi adalah min 1. Nah, sekarang kita akan mencari nilai y yang memenuhi ketika x-nya adalah min 1. Untuk menyelesaikan persamaan ini, maka kita akan memasukkan nilai variabel yang diketahui. Yang pertama, untuk x sama dengan min 1, maka 4x min y sama dengan 5, x-nya adalah min 1, berarti 4 min 1 min y sama dengan 5. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan cara menggunakan aplikasi berbasis web yaitu Desmos pada pembelajaran matematika. Untuk memasuki aplikasi Desmos, maka terlebih dahulu kita ketikkan alamatnya yaitu www.desmos.com. Ya, tampilannya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menggunakan menu ini, kita terlebih dahulu login. Ya, untuk login kita bisa menggunakan akun Google yang kita miliki. Oke, selanjutnya setelah login, nah di sini ada beberapa menu. Yang pertama adalah menu Map Tools. Ya, di sini terdiri dari beberapa menu, ada Graphing Calculator, Scientific Calculator, Full Function Calculator, Metric Calculator, Test Practice, dan Geometry Tools. Nah, di sini juga ada beberapa resources yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memfokuskan salah satu dari menu yang disediakan Desmos, yaitu Graphing Calculator yang akan kita gunakan pada pembelajaran yaitu tentang persamaan garis lurus atau fungsi linear. Ya, ini adalah tentang tampilan dari Desmos, ya, Graphic Calculator. Nah, di sini kita ada beberapa menu yang kita lihat, yaitu di sini adalah tempat untuk menuliskan
rumus fungsi yang akan kita sajikan grafiknya, ada beberapa cara untuk menyajikan atau menggambarkan grafik. Kita bisa pilih di sini, tanda plus di sini menunjukkan beberapa cara penyajian suatu grafik. Misalkan ini dengan menggunakan rumus fx sama dengan 2x plus 5. Ya, ini adalah grafik 2x plus 5. Atau dengan cara yang lain, 2x plus y sama dengan 6. Ya, ini adalah grafiknya. 2x plus y sama dengan 6. Ya. Oke. Kita perkecil. Nah, selanjutnya bisa juga kita dengan menggunakan titik atau tabel, misalkan seperti ini. Jika x-nya 1, maka nilainya adalah 2. Kemudian jika x-nya 2, nilainya adalah 3. x-nya 3, nilainya adalah 4. Nah, ini adalah grafik koordinat ya, titik x1, y1 ketika x-nya 1, y-nya 2. Jika disajikan dalam Desmos bisa terlihat seperti ini. Kemudian kalau kita mau menghubungkan titik ini, maka kita tahu bahwa persamaan dari ini adalah fx sama dengan 2x plus 1 ya. Kita lihat y sama dengan x plus 1. Nah, maka titik-titik ini terhubungkan pada garis y sama dengan x plus 1. Nah, selain cara ini, maka kita juga bisa menggunakan tabel seperti ini. Kita ubah nilainya di sini adalah rumus y-nya x plus 2 plus 3. Oke, misalkan seperti ini ya, misalkan seperti ini, maka ketika x-nya 2, dia akan muncul otomatis nilainya adalah 5. Cukup menginputkan nilai x-nya saja. Kemudian ketika x-nya 4, nilai y-nya adalah 7. Dan ketika x-nya 8, nilai y-nya adalah 11. Dan seterusnya. Jadi, aplikasi Desmos ini akan sangat membantu sekali pada saat kita menerangkan pembelajaran matematika, khususnya pada saat pandemi sekarang ini. Ya, selanjutnya kita akan menggunakan Desmos ini pada pembelajaran persamaan garis lurus. Ya, kita akan belajar bagaimana bentuk dari suatu persamaan garis lurus dan rumus fungsinya, ya. Bagaimanakah bentuk rumus fungsinya yang pada akhirnya nanti akan kita kenal dengan sebutan fungsi linier. Oke, demikian materi atau demikian penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan Desmos untuk menggambar grafik dengan menutu pada graphing calculator yang diharapkan dapat bermanfaat bagi anak-anak semua pada saat menyelesaikan masalah tentang persamaan garis lurus. Nah, pada akhirnya nanti kita bisa menyimpan materi grafik yang telah kita buat
dengan cara di sini ada menu save as, save, kita save saja ya, maka grafik ini sudah tersimpan, atau bisa kita share dengan menggunakan link atau export dalam bentuk image, dan tinggal kita download hasilnya ya, dan langsung masuk gambarnya ke dalam file di bawah ini. Selanjutnya selain itu bisa juga kita kirim linknya, bisa kirim link untuk mengcopy atau dengan embed. Nah, maka yang paling memudahkan adalah dengan export image atau dengan mengirim link untuk melihat hasil-hasil penyelesaian masalah dari soal-soal pada persamaan garis lurus. Demikian, semoga bermanfaat. Adapun tujuan yang ingin kita capai untuk sesi ini adalah menentukan suatu fungsi yang merupakan fungsi linear. Yang kedua, membedakan antara fungsi linear dan bukan linear berdasarkan bentuk persamaannya. Yang ketiga, menentukan kemiringan dari grafik fungsi linear. Nah, sekarang kita akan mengingat materi yang telah kalian pelajari pada topik relasi dan fungsi ya. Nah, coba jika kita memiliki suatu rumus fungsi yaitu 4x min y sama dengan 5, maka di sini ada nilai x dan nilai y yang akan memenuhi persamaan tersebut. Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah ketika x-nya 2, maka nilai y yang akan terpenuhi adalah 3. Dan ketika x-nya 0, maka nilai y yang memenuhi persamaan ini adalah min 5. Dan ketika x-nya 1, nilai y yang memenuhi adalah min 1. Nah, sekarang kita akan mencari nilai y yang memenuhi ketika x-nya adalah min 1. Untuk menyelesaikan persamaan ini, maka kita akan memasukkan nilai variabel yang diketahui. Yang pertama, untuk x sama dengan min 1, maka 4x min y sama dengan 5, x-nya adalah min 1, berarti 4 min 1 min y sama dengan 5. Nah, 4 kali min 1 ini adalah 4, min y sama dengan 5, sehingga diperoleh min 4 sama dengan 5 plus y, atau y sama dengan min 4 min 5, sehingga diperoleh y-nya ini adalah min 9 ya. Maka ini diperoleh y sama dengan min 9. Sekarang jika yang diketahui adalah y-nya sama dengan 0, dengan cara yang sama kita dapatkan 4x min y sama dengan 5, maka 4x min 0 sama dengan 5, 4x sama dengan 5, dan x adalah 5 per 4. Nah, maka nilainya ini adalah 5 per 4. Nah, sekarang kita akan menggambarkan titik-titik ini pada Desmos, sehingga kita akan mengamati bagaimanakah posisi titik-titik tersebut terhadap persamaan garis dari 4x min y sama dengan 5. Nah, kita akan menggunakan Desmos. Silakan kalian buka Desmosnya, dan kita akan memasukkan titik-titik ini ke dalam aplikasi Desmos ya. Kita akan buka halaman baru. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk memasukkan nilai titik, maka cukup kita ketikkan nilai x sama y-nya 2, 3,
ya. Nah, ini untuk memberikan nilainya kita cukup kasih label. Kemudian selanjutnya di sini yaitu titik 0,5 kita kasih tanda kurung, jangan lupa. Nah, 0,5, kemudian selanjutnya adalah 1,1, selanjutnya min 1,9 dan 1,9 negatif 9, dan yang terakhir adalah titik 5/4 1. Oke, coba kita tengok lagi. 5/4, 0 ya, 0 ya, bukan 1, 0. Nah, selanjutnya adalah di sini ada 5/4, 0. Nah, sekarang kita akan melihat kedudukan ini terhadap garis Y, terhadap garis 4x min Y sama dengan 5 ya. 4x min Y sama dengan 5. Nah, sekarang kita lihat bagaimana posisi titik-titiknya. Ya, sekarang bisa kita lihat ternyata semua titik yang tadi kita gambarkan berada pada garis persamaan garis 4x min Y sama dengan 5 ya. Ini dia. Nah, oke. Selanjutnya kita akan pindahkan hasil yang kita peroleh ke PowerPoint tadi. Kita gunakan screenshot aja. Ya, ini adalah hasilnya, bahwa ternyata titik-titik tersebut berada pada garis persamaan garis 4x min Y sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke contoh soal yang lain yang kita miliki. Contohnya adalah 2x min 2y sama dengan 3x min 6 ya. Kita punya persamaan 2y sama dengan 3x min 6, dan titik-titik yang akan kita tahu kedudukannya adalah untuk x sama dengan min 4, min 2, 0, 2, 4, dan 6 ya. Kita akan menentukan nilai y yang memenuhi pada persamaan 2y sama dengan 3x min 6. Kali ini biar lebih mudah, kita juga bisa langsung menggunakan aplikasi Desmos ya. Maka kita akan buka halaman baru di sini. Ya, selanjutnya kita akan langsung saja dengan memilih tabel. Lalu di sini ada nilai x yang akan kita masukkan, dan untuk rumus nilai y di sini kita akan ubah terlebih dahulu nilai y-nya. Karena bentuk persamaannya adalah 2y sama dengan 3x min 6, di mana koefisien dari y ini adalah lebih dari 1 atau tidak sama dengan 1, maka kita akan ubah terlebih dahulu ya. Kita akan ubah terlebih dahulu variabel y-nya, koefisien y-nya adalah 1. Caranya pertama, kita tuliskan terlebih dahulu persamaannya. 2y sama dengan 3x min 6. Maka y sama dengan 3x min 6 dibagi 2. Y adalah 3/2x min 6 dibagi 2 yaitu 3.
maka persamaan ini dapat diubah menjadi seperti ini. Nah, maka nilai Y-nya adalah 3/2X min 3. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan. Nilai Y kita ganti dengan 3/2X min 3. Dan X-nya adalah ini X1 ya. Oke, nah sekarang kita tinggal masukkan nilai X-nya saja, maka nilai Y-nya akan langsung keluar. Oke, seperti ini kita masukkan, nah ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah nilai kedudukan titik-titik di sini, yang 4,9, yang 2,6. Ketika nilai 4, nilai Y-nya adalah 3, X-nya 2, nilai Y-nya adalah 0, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat kedudukan ini terhadap garis Y sama dengan 3/2X min 3 ya. Atau kita boleh langsung saja gunakan persamaan sebelumnya. Sebelum kita ubah, kita akan lihat hasilnya. Persamaannya adalah 2Y sama dengan 3X min 6 ya. Ternyata kedua persamaan garis ini adalah saling berhimpitan. Ini artinya kedua bentuk persamaan garis ini adalah sama. Dan semua titik-titik yang memenuhi persamaan garis ini terletak pada garis. Ini artinya titik-titik ini merupakan penyelesaian dari persamaan garis Y sama dengan 3/2X min 3 atau 2Y sama dengan 3X min 6. Oke, maka sekarang kita juga akan menyajikan hasil dari pekerjaan dengan menggunakan Desmos ini pada PowerPoint-nya ya. Oke, kita perkecil dulu lalu kita taruh ya. Nah, sekarang kita bisa melihat hubungan antara kedudukan titik-titik yang terletak pada atau yang memenuhi suatu persamaan garis terhadap garis atau grafik dari persamaan tersebut. Nah, oke, ini adalah contoh-contoh berbagai bentuk persamaan garis lurus dan kemiringan dari garis lurus tersebut ya. Ternyata setiap garis lurus itu akan memiliki kemiringan baik ke arah kiri positif atau ke arah kiri ataupun ke arah kanan gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk dari grafik persamaan berikut, manakah yang merupakan dia menjadi berupa garis lurus ya. Grafik berikut manakah jika digambarkan grafiknya ini akan berupa garis lurus. Nah, di sini melalui aktivitas yang ini maka diharapkan anak-anak semua akan bisa membedakan manakah yang merupakan persamaan dari garis lurus atau manakah yang bukan berupa persamaan garis lurus ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke Desmos kembali untuk menyajikan persamaan-persamaan tersebut. Ya, persamaan yang pertama yang akan kita buat adalah X plus Y sama dengan 5. X plus Y sama dengan 5. Ya, ini persamaannya membentuk sebuah garis lurus. Selanjutnya adalah 2X min Y sama dengan 6. Nah, persamaan ini juga membentuk garis lurus. Selanjutnya adalah Y sama dengan 2X min 8.
Nah, di sini juga masih membentuk persamaan garis lurus. Kita coba dengan Y sama dengan 3X. Ya, masih berupa garis lurus. Nah, sekarang kita coba bentuk persamaan yang lain. Y sama dengan X kuadrat min 5. Nah, ternyata ketika X-nya di sini tidak berpangkat 1, yaitu di sini berpangkat 2, maka grafik yang terbentuk ini membentuk sebuah kurva parabola ya. Nah, ini disebut istilahnya adalah sebagai fungsi kuadrat karena variabel X-nya berpangkat 2. Selanjutnya kita akan coba bentuk persamaan yang lain, yaitu 2X min Y plus 6 sama dengan 0. Ternyata grafik ini juga berupa garis lurus. Setelah kita perhatikan di sini, pangkat dari variabel X ini adalah 1. Selanjutnya kita akan coba bagaimana jika pangkat dari variabel X-nya itu lebih dari 1 ya. Kita coba sama dengan 4. Ternyata di sini membentuk sebuah lingkaran. Kita coba ketika X-nya berpangkat 3. Plus 6 sama dengan Y. Oke. Ternyata grafiknya adalah berupa garis lengkung seperti ini ya. Dia naik, kemudian statis dan naik kembali untuk grafik yang berpangkat 3. Nah, dari grafik-grafik yang telah kita buat, bisa kita amati bahwa ketika X-nya di sini berpangkat 1 ya, grafik yang terbentuk ini berupa garis lurus ya. Apapun bentuk umumnya, baik yang seperti ini, X plus Y sama dengan 5, ataukah dalam bentuk Y sama dengan 2X min 8, ataukah dalam bentuk 2X min Y plus 6 sama dengan 0. Di sini grafiknya adalah sebuah garis lurus dengan catatan pangkat dari variabel X-nya ini adalah 1 ya. Nah, sekarang kita akan mengcopy kembali pekerjaan kita di sini ke PowerPoint yang kita gunakan. Ya. Lalu apa saja yang bisa kita simpulkan tadi? Di sini yang bisa kita simpulkan adalah bentuk dari umum suatu fungsi linier adalah Y sama dengan AX plus B, dan grafik fungsi linier ini berupa garis lurus, sehingga persamaan garis lurus ini bentuk rumusnya merupakan fungsi linier. Dan tidak ini saja, bentuk rumus dari fungsi linier ini bisa dinyatakan dalam berbagai bentuk. Yang pertama ini Y sama dengan AX plus B, atau terkadang bisa dituliskan dengan Y sama dengan MX plus C. Ini sama ya, Y sama dengan AX plus B atau Y sama dengan MX plus C, sama saja, atau dalam bentuk AX plus BY sama dengan C, atau dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Ini sama saja, ini adalah bentuk dari fungsi linier ya, fungsi linier yang grafiknya berupa garis lurus ya, linier yang grafiknya berupa garis lurus. Nah, sekarang oke, kita lanjutkan soal berikut.
mana di antara persamaan di bawah ini yang termasuk persamaan garis lurus. Ya, setelah tadi kita menyimak bagaimana bentuk dari suatu persamaan garis lurus atau yang disebut fungsinya adalah fungsi linear, maka dari soal-soal berikut kita bisa menentukan mana yang merupakan persamaan garis lurus dengan mudah, cukup dengan memperhatikan pangkat dari koefisien pangkat dari variabel x-nya ya. Sekarang kita lihat contoh yang pertama. Dan nanti kita akan cocokkan dengan bentuk grafik dengan menggunakan Desmos untuk memastikan apakah jawaban kita benar atau tidak. Nah, yang pertama adalah x plus 3y sama dengan 0 ya. Nah, biar lebih cepat, Oke, ya kita lanjutkan dengan soal ini. Mana di antara persamaan di bawah ini yang termasuk garis lurus ya? Nah, kalau kita sekilas, maka yang merupakan garis lurus dengan menggunakan konsep yang telah kita pelajari tadi, persamaan garis berupa garis lurus adalah ketika koefisien adalah ketika variabel x-nya memiliki pangkat 1. Maka yang memungkinkan yang pertama adalah yang A, kemudian yang C, D, ya, hanya A, C, dan D. Nah, sekarang kita akan lihat apakah betul, dan sekarang kita gunakan Desmos untuk membuktikannya. Kita akan menggambar grafik dari persamaan-persamaan ini ya. Nah, kita buka lagi Desmosnya, kita buat halaman baru lagi yang akan kita gunakan di sini. Kita gambarkan yang pertama adalah x plus 3y sama dengan 0 ya. Kita akan gambarkan pertama x plus 3y sama dengan 0 ya, benar ya tadi. Kemudian yang b, x kuadrat plus 2y sama dengan 5, dia merupakan fungsi kuadrat bukan garis lurus. Kemudian 3y plus 3x sama dengan 3 kuadrat ya, berupa garis lurus ya, garis yang berwarna hijau. Kemudian y per 3 ditambah 3x min 6 sama dengan 0, berupa garis lurus yang berwarna ungu. Kemudian selanjutnya di sini akar, kita gunakan tanda akar di sini. Akar dari 4y plus 3x min 6 sama dengan 0 ya, bukan berupa garis lurus ya di sini yang berwarna hitam di sini ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah y kuadrat plus x kuadrat sama dengan 12. Nah, grafik ini berupa lingkaran. Nah, jadi di sini kita dapatkan betul tadi bahwa yang berupa garis lurus ini adalah persamaan yang pertama ini. Kemudian persamaan yang C yang berwarna hijau, dan yang
D yang berwarna ungu ya. Ini adalah persamaan yang berupa garis lurus grafik fungsinya. Nah, sekarang kita pindahkan jawabannya ke slide di bawahnya. Nah, ini dia. Ya, topik yang akan kita pelajari lagi adalah tentang kemiringan dari suatu garis. Nah, pernahkah kalian berada pada tempat ini ya? Yaitu mungkin kalian pernah atau bahkan sekarang memiliki tempat tidur bertingkat sehingga kalian harus naik tangga di sini, tangga yang miring. Kemudian mungkin posisi rumah kalian berada melewati tempat yang memiliki jalanan naik seperti ini, atau kalian suka naik gunung ya. Di sana kalian akan mendaki suatu gunung sehingga kalian berjalan di lahan yang memiliki kemiringan. Nah, kemiringan ini kita bisa mengukur seberapa besar kemiringan dari posisi tersebut. Nah, sekarang kita akan mengamati terlebih dahulu hubungan dari suatu kemiringan pada grafik fungsi dan khususnya jika disajikan dalam suatu persamaan. Nah, kita akan menggambar grafik berikut dengan menggunakan Desmos dan kita akan mengamati bagaimana bentuk perubahannya ya. Yang pertama adalah kita akan mengamati pertama kita akan mengamati grafik fungsi dari Y sama dengan X plus 4. Nah, ya, bagaimana ketika koefisien X ini kita tambahkan 1 terus, lalu perubahannya akan terlihat seperti apa? Y sama dengan 2X plus 4. Ya, kemudian sekarang kita lihat di sini Y sama dengan 3X plus 4. Kita lihat lagi Y sama dengan 4X plus 4. Kemudian kita lihat Y sama dengan 5X plus 4 ya. Kemudian kita lihat lagi Y sama dengan 6X plus 4. Y sama 8X plus 4. Nah, sekarang kalian lihat ternyata grafik ini yang berawal dari posisi Y sama dengan X plus 4, yaitu grafik ini ya. Ketika kita ubah kemiringannya di sini, kita ubah nilai koefisien X-nya di sini 2, maka grafik ini bergerak kemiringannya lebih tegak ya, lebih tegak lagi di sini, lebih tegak lagi ya, lebih tegak lagi. Dan ketika saya tambahkan lagi juga di sini juga posisi akan semakin lebih tegak, kemiringan dari garis tersebut bergerak terus semakin tegak. Nah, ketika di sini maka kita lihat posisinya ya, semakin tegak, maka perubahan dari nilai koefisien X ini mempengaruhi kemiringan dari grafik tersebut. Dan ketika di sini adalah berubahnya ke arah positif, maka grafik ini masih miring ke arah kanan ya. Kita lihat grafik ini ketika
nilai koefisien X-nya positif semuanya, grafiknya semuanya mengarah kanan, semakin besar nilai koefisien X-nya, maka grafik ini akan semakin tegak ya. Kita akan pindahkan kembali hasilnya ke PowerPoint. Nah, selanjutnya kita akan lihat posisi bagaimana ketika persamaannya adalah seperti berikut. Berbeda kalau sebelumnya di sini positif, maka sekarang saya ambil koefisien X-nya ini adalah yang negatif. Kita kembali ke Desmos kembali. Selanjutnya kita akan membuat persamaan baru, ya, membuat grafik baru. Y sama dengan min X plus 4. Nah, ternyata ketika X-nya negatif, garis persamaan dari fungsi ini memiliki kemiringan ke arah kiri. Ya, sekarang kita tambahkan ketika nilai Y-nya ini menjadi min 2X plus 4. Ternyata garis juga akan semakin tegak, ya, bergeser ke arah kiri, bergeser ke arah kiri. Kemudian saya tambahkan lagi di sini persamaannya min 3X plus 4, semakin bergerak lagi ke arah kiri dan garis semakin tegak, min 4X plus 4, masih menunjukkan hal yang sama, min 5X plus 4, ya. Y sama dengan min 6X plus 4. Sekarang kita lanjutkan dengan Y sama dengan min 6X plus 4. Kita coba satu lagi. Y sama dengan min 7X plus 4. Nah, sekarang kita lihat ternyata grafik ini memiliki arah kemiringan ke kiri, dan semakin kita ubah nilai koefisien X-nya di sini dari min 1 menjadi min 2, kemudian kita ubah lagi jadi min 3, ternyata grafik ini memiliki kemiringan yang semakin lebih kecil, dia lebih tegak, ya, dan bergeraknya bergesernya ke arah kiri, ya. Nah, jadi ini sedikit berbeda dengan tadi sebelumnya, ya. Ketika koefisien X-nya ini positif, grafik mengarah ke kanan kemiringannya, dan ketika negatif, grafik miring ke arah kiri. Kemudian ketika kita ubah di sini, semakin koefisien X-nya semakin kecil, dari min 1 ke min 2 ke min 3, ya, grafik ini akan semakin tegak ke arah, bergerak ke arah kiri. Nah, jadi ternyata ketika kita mengubah nilai koefisien X-nya, maka grafik itu juga akan terpengaruh kemiringannya, ya. Jadi koefisien X ini mempengaruhi kemiringan dari grafik persamaan garis tersebut. Nah, sekarang kita juga akan memindahkan ke sini. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, selain nilai koefisien X-nya yang berubah, sekarang kita akan melihat bagaimana perubahan grafik jika nilai konstantanya yang diubah. Kita akan melihat jika grafiknya adalah Y sama dengan min X plus 1 dan seterusnya. Yang kita ubah di sini adalah koefisien dari persamaan garis tersebut. Kita masuk ke menu grafik baru. Kita lihat Y sama dengan min X plus 1, kemudian Y sama dengan min
X plus 2, ternyata grafik ini bergeser ya, bergeser satu satuan ke arah kanan. Kemudian Y sama dengan min X plus 3 ya. Nah, semakin bergeser lagi ke arah kanan, kemudian Y sama dengan min X plus 5 ya, bergeser lagi ke arah kanan. Artinya ketika koefisien X ini kita geser ke satuan ke arah kanan, maka dia bergeraknya ke arah kanan ya. Nah, di sini nilai koefisien dari X-nya adalah sama, mengakibatkan garis-garis ini saling sejajar ya, karena garis-garis ini memiliki kemiringan yang sama. Nah, sekarang kita akan coba jika garis ini kita geser ke arah kiri. Min X min 2 ya. Maka garis Y min X min 2 adalah kita geser ke arah kiri ya. Karena koefisien dari X-nya masih sama, maka dia juga masih sejajar. Nah, sekarang kita akan pindahkan ke PowerPoint-nya juga. Oke, ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, yaitu bagaimanakah cara menentukan dari kemiringan garis. Nah, kemiringan garis ini dinyatakan sebagai perubahan panjang titik sisi tegak, yaitu vertikal, terhadap perubahan panjang sisi yang horizontal. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus M atau kemiringan, atau sering disebut sebagai gradien. Ini adalah dirumuskan dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, dalam hal ini kedudukan X1, Y1 dan X2, Y2 ini adalah dua titik yang dilewati pada persamaan garis tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Kita akan menentukan kemiringan grafik dari fungsi berikut. Nah, di sini kita lihat, kita akan mengambil dua titik, posisinya terserah, di mana aja bisa. Tapi pada konteks soal di sini, kita ambil dua buah titik. Titik yang pertama yaitu titik P, dia berkoordinat di 1,1 ya. Ini koordinatnya adalah 1,1, dan titik Q ini koordinatnya adalah 2,4. Nah, di sini kita dapatkan bahwa X1, Y1 dan Q X2, Y2, maka M ini sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, di sini kita bisa masukkan Y2-nya adalah 4, yaitu 4 min 1 per X2-nya yaitu 2 min 1, yaitu 3/1. Nah, ya, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Titik P ini memiliki koordinat di min 1,2 dan Q ini memiliki koordinat di 1,1. Maka M-nya bisa kita tentukan dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini 1 ya. Kemudian selanjutnya kita masukkan Y2-nya adalah 1 min 2 per Y2 adalah 1, kemudian Y1-nya adalah 2, kemudian per X2-nya adalah 1 min 1, sehingga kita dapatkan ini adalah min 1/2. Maka M-nya ini adalah min setengah.
grafik ini memiliki kemiringan negatif ya kan, sehingga dia miring ke arah kiri dengan kemiringannya adalah negatif setengah. Ya, demikian anak-anak, semoga apa yang telah kita pelajari ini memberikan manfaat untuk kalian semua dan kalian tetap semangat belajar dari rumah. Silakan gunakan Desmos untuk mencoba mengaplikasikan atau menggambar dan memvisualisasikan grafik dari suatu persamaan sehingga kalian bisa membedakan dengan baik mana yang merupakan persamaan garis yang lurus dan mana yang bukan persamaan garis lurus. Sampai di sini pembahasan materi kita. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian semua terus semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.